Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Misterio. Kali ini kita akan sedikit membahas sisi lain dari dunia ini di malam ini, di acara kali ini. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa mitologi tentang iblis yang berkembang di masyarakat. Sekali lagi ditegaskan bahwa ini mitologi. Oke? Ya, sejarah dunia memang tidak habis untuk terus dibicarakan. Mulai dari misteri yang sudah dipecahkan, akan terpecahkan, maupun yang belum juga bisa dipastikan hingga detik ini. Setiap negara memiliki mitologi masing-masing yang terbungkus di antara sejarah-sejarah. Terlebih lagi, sudut pandang negara-negara yang terbilang tua, sebut saja Italia dan Yunani. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, dalam mitologi yang pasti sangat terkenal dan mungkin tidak asing lagi, yaitu Azazil. Azazil atau sering juga dalam beberapa literatur disebut dengan Lucifer, atau ada juga yang menyebut malaikat terbuang, digambarkan sebagai sosok figur iblis berkepala kambing atau yang mirip sekali dengan Baphomet. Disebut juga sebagai Azail, Aziel, dan Asi. Azazil diartikan juga sebagai neraka, berpenampilan fisik sangat mirip dengan Baphomet. Beberapa orang juga menyamakan Azazil dengan The Beast. Disamakan dengan The Beast karena memang cukup menyeramkan. Dalam literatur agama Samawi, Lucifer atau Azazil merupakan iblis yang paling terkenal di dunia. Memiliki pangkat tertinggi sebagai Satan, atau istilah kerennya rajanya iblis dalam dunia iblis atau hantu perhantuan. Ia dijuluki sebagai bapak segala pendusta, bintang timur, pembawa cahaya, putra fajar yang terjatuh ke bumi, yang diusir dari surga karena telah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh, atau istilah kerennya Fallen Archangel. Di dalam film yang berjudul Konstantin, contohnya kisahnya digambarkan seperti atau sedemikian rupa. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua ada Agares. Agares merupakan demon fallen angel kedua yang disegel oleh King Solomon, atau ada yang bilang juga Raja Sulaiman. Berpangkat sebagai pangeran neraka dan menguasai daerah di bagian timur neraka. Mempunyai 30 legion atau suku pasukan iblis di bawah perintahnya. Beberapa sumber mengatakan berpangkat sebagai Grand Duke atau bangsawan, dan 31 legion di bawahnya. Dapat membuat siapapun yang sedang kabur dapat kembali ataupun berhenti dari geraknya. Dapat menyebabkan gempa bumi dan mengajari bahasa-bahasa. Dapat menghancurkan martabat atau kehidupan seseorang, baik secara fisik maupun goib. Digambarkan sebagai kakek-kakek yang menaiki buaya dan membawa burung elang di tangannya. Kemudian yang selanjutnya, Ariel atau The Fallen Angel mempunyai beberapa nama, yaitu Ariel atau Ariel. Ariel dilambangkan sebagai Archangel yang menguasai setiap elemen di bumi dan biasanya dipanggil sebagai malaikat kesembuhan, kemarahan, dan penciptaan sekaligus ya. Menurut keterangan dalam Testament of Solomon, Ariel digambarkan mempunyai kekuasaan untuk menghukum para iblis atau roh jahat. Menurut keterangan John Milton dalam buku Paradise Lost, Ariel adalah salah satu malaikat yang ikut Lucifer memberontak kepada Tuhan, tetapi dikalahkan oleh malaikat Abdiel dan pada hari pertama pertempuran di surga.
seringkali disamakan dengan demon Arioch yang mempunyai kekuatan yang sama dan dikategorikan sebagai fallen angel. Selanjutnya ada Ain, adalah iblis nomor 23 dari 72 iblis yang disegel oleh King Solomon. Mempunyai nama lain Ain atau Haborim, merupakan demon ke-23 yang disegel oleh King Solomon, berpangkat sebagai Green Duck of Hell yang sangat kuat dan mempunyai 26 legion atau suku atau pasukan iblis di bawah pemerintahannya. Kok pemerintahan sih? Di bawah perintahnya ya. Dapat membuat kebakaran pada kota, istana, dan tempat lain. Dapat pula membuat orang menjadi humoris atau jenaka dalam segala cara dan menjawab pertanyaan dengan jujur yang menyangkut masalah pribadi. Digambarkan sebagai sosok pria tampan menurut beberapa sumber, tetapi berkepala 3. Pertama berkepala ular, di tengah berkepala manusia, dan yang ketiga berkepala kucing. Menurut beberapa sumber, ada juga yang mengatakan berkepala lembu, menaiki seekor ular, dan di tangannya membawa penerangan api obor yang digunakan untuk menyulut api sesuai permintaan summoner atau summoner ini yang memanggilnya atau yang bekerja sama dengannya. Kemudian ada Astarte, sama The Fallen Angel juga, adalah nama dewi yang dikenal di daerah sekitar utara barat Semitik, berkaitan atau merupakan dewi yang sama dalam teks Mesopotamia kuno yang bernama Dewi Ishtar. Astarte merupakan perlambangan dari kesuburan, seksualitas, dan peperangan. Simbol-simbolnya adalah singa, kuda, sphinx, merpati, dan binatang yang di tengah ada bulatan yang mengidentifikasikan sebagai Venus. Biasanya digambarkan telanjang. Astarte dalam kepercayaan Yunani atau mitologi Yunani adalah Aphrodite. Salah satu situs pemujaan Astarte terbesar di Yunani ada di Pulau Siprus. Astarte sangat dipuja oleh bangsa Sidon, Tire, dan Byblos. Bahkan dalam mata uang bangsa Sidon terukir gambar Astarte. Ya, pokoknya banyak dipuja secara luas oleh orang-orang pada zaman dahulu ya, bahkan sampai ke Mesir konon katanya. Astarte dalam kepercayaan Mesir kuno muncul pertama kali dalam kerajaan dinasti ke-18 dan dipuja sebagai dewi perang. Wow. Biasanya dipasangkan dengan Dewi Anat dalam kontes antara Horus dan Set. Kedua dewi tersebut muncul sebagai anak dari dewa Re dan diperistrikan dengan dewa Set yang diidentifikasikan oleh Semitik sebagai Hadad. Dalam pengucapan Ibrani, maka Astarte bisa juga disebut sebagai Astaroth, yang merupakan demon yang ganas atau iblis yang ganas atau iblis yang ngeri. Refer ke halaman awal atau kembali ke halaman awal dalam mitologi Yahudi dikenal sebagai Astoret, digambarkan sebagai sosok demon wanita yang penuh dengan birahi dalam demonologi Kristen. Astoret berhubungan kuat dengan hari Jumat dan digambarkan sebagai sosok wanita muda dengan tanduk kerbau dan kadang berekor kerbau juga. Next, selanjutnya ada Andras. Mempunyai nama lain Andra Inayas, merupakan demon atau iblis ke-63 yang disegel oleh King Solomon, berpangkat sebagai Great Marquis atau Prince menurut sumber lain, Prince of the Hell, dan mempunyai kuasa atas 30 legion iblis di bawah kuasanya. Mempunyai kekuatan untuk menaburkan benih-benih perselisihan di antara manusia. Nah, ini yang suka ngadu domba, jangan-jangan ini berdampingan dengan Andras ya. Hehe. Andras dipercaya sangat lihai dalam memanfaatkan emosi atau kemarahan terhadap korbannya. Dapat menginfeksi manusia sehingga tidak terkontrol emosi atau amarah yang menghancurkan. Karena alasan ini, maka sering disummon atau dipanggil oleh para pemimpin militer untuk menghasut peperangan yang panjang.
menegaskan ulang para rakyat dan pemerintahan sebagai tambahan karena sifat dan pekerjaannya, maka Andres sangat sulit dideteksi. Menurut para demonologi atau orang-orang yang mendalami tentang ilmu keiblisan, merupakan demon yang sangat menakutkan karena suka memburu dan membunuh manusia, terutama summoner. Wow, justru yang memanggilnya malah diburu ya. Menurut kitab Gothia, Andres adalah Grand Marquis of the Hell, berwujud berbadan manusia bersayap malaikat tetapi berkepala burung hantu atau gagak, dan menaiki serigala hitam yang sangat kuat serta membawa pedang berkilat yang sangat tajam. Kurang ngeri apa tuh? Andres dikategorikan sebagai demon yang sangat berbahaya karena akan membunuh summoner dan asistennya jika tidak hati-hati. Wow, bisa senjata makan tuan ya untuk yang manggil Andres. Keluar dari lingkaran pelindung akan membawa akibat yang fatal dan kematian bagi sang summoner, dan Andres akan selalu mencoba atau membujuk sang summoner keluar dari lingkaran pelindung atau segel pelindung. Kemudian selanjutnya ada Amdusias. Mempunyai nama lain Amdukias atau Amduskias, merupakan demon ke-67 yang disegel oleh King Solomon. Berpangkat sebagai Great Dark of the Hell dan mempunyai kuasa atas 30 legion iblis di bawah perintahnya. Berasosiasi dengan petir dan suaranya dapat terdengar pada saat ada badai. Menurut sumber lain, kedatangan Amdusias diiring oleh suara-suara trompet dan dapat membuat konser jika diperintahkan, tetapi hanya terdengar suaranya saja, sedangkan alat musiknya tak terlihat. Dikatakan bahkan pepohonan atau tumbuhan terikat atau tertarik oleh suaranya. Ngeri ya. Dapat juga memberikan pengasihan. Digambarkan sebagai sosok manusia dengan kuku-kuku panjang di kaki dan tangan, berkepala unicorn, dan trompet sebagai simbol suara yang kuat. Menurut sumber lain digambarkan sebagai sosok unicorn dan berubah menjadi manusia jika diminta oleh summoner. Next, ada Asmodai, the fallen angel and key of Solomon. Asmodai atau Asmodeus atau Asmodeus, dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Asmodai memiliki peran dalam pembangunan Temple of Solomon. Atau apa tuh temple? Ya itulah ya. Asmodai memiliki 72 legion atau pasukan. Wow, banyak ya. Iblis di bawah kuasanya dan merupakan Kings of Hell, semacam raja kecil di neraka, tepat di bawah perintah Lucifer. Nah, ini bisa dibilang pangeran neraka ya. Tugas utamanya adalah menghasut orang-orang untuk berjudi dan pengawas di tempat atau rumah judi. Beberapa teologi Katolik menyamakan Asmodai dengan Abaddon. Beberapa menganggap dia sebagai pangeran balas dendam dalam kepercayaan Talmud. Dalam kepercayaan Talmud, King Solomon menyiasati Asmodai untuk bekerja sama dalam pembangunan Temple of Solomon. Dalam beberapa sumber dikatakan Asmodai menikahi Lilith yang kemudian menjadi ratu baginya. Dalam perjanjian Solomon, Testament of Solomon, Solomon meminta bantuan kepada Asmodai dalam pembangunan Temple of Solomon. Asmodai kemudian muncul dan memprediksi suatu saat kerajaan Solomon akan terbagi atau terpecah belah. Selama interogasi berlanjut, Solomon mengetahui bahwa Asmodai pernah dihukum oleh malaikat Rafael. Asmodai pun mengaku membenci air dan merupakan iblis ke-32 yang disegel oleh King Solomon. Oke, itu sedikit beberapa bahasan tentang mitologi yang berkembang di masyarakat, yang masih tabu, yang masih belum jelas dan masih abu-abu lah ya. Mana yang benar, mana yang salah, ya itu rumor berdasarkan teologi tentang mitologi. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga sedikit membukakan mata kita semua bahwa kita hidup di dunia ini ada dua sisi.
sisi nyata dan sisi tak nyata, tapi tetap meyakini bahwa itu ada, tapi tidak untuk takut dan tidak untuk menuhankannya. Karena kembali Tuhan kita adalah pencipta alam semesta dan termasuk pencipta si mitologi-mitologi ini. Jadi kita tetap jalani seperti biasa, kita tetap normal, kita tetap tidak menuhankan mereka, tapi kita juga tetap percaya bahwa mereka ada. Oke, itu aja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat. Dah.